Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Kali ini saya akan mendemokan hasil kerja website saya ya, yaitu website dengan judul jajanan.id. Jajanan.id ini merupakan sebuah website yang berisi tentang pemesanan makanan khas Indonesia. Yang saya ini membuat website ini untuk orang tua saya sendiri yang memiliki usaha penjual kue ya. Oke. Di sini kita untuk halaman awal masuk pada halaman indeksnya itu form login atau menu login untuk petugas. Nah, untuk petugas sendiri itu terdapat dua level, yaitu administrator dan operator. Nah, untuk level keseluruhannya sendiri itu terdapat 3 level, yaitu administrator, operator, serta pelanggan. Nah, untuk halaman petugas sendiri itu nanti secara otomatis akan difilter oleh sistem atau diseleksi oleh sistem apakah user yang saya masukkan atau yang saya login ini memiliki akses admin atau operator. Itu sistem yang menentukan. Oke, langsung saja kita akan masuk menggunakan admin. Di sini saya sudah memiliki akun dengan hak akses administrator. Nah, kita cek dulu passwordnya. Oke, siap. Lalu kita lanjut login. Nah, di sini akan keluar message dialog masuk sebagai administrator. Artinya kita berhasil masuk sebagai administrator. Oke, langsung saja kita akan ditujukan pada halaman utama di menu administrator ya, di halaman administrator. Di sini terdapat beberapa menu di dashboard ya. Terdapat kue, data petugas, data pelanggan, pemesanan, dan riwayat pemesanan. Nah, untuk kue sendiri ini terdapat tulisan 5. Ini artinya data kue yang ada itu ada 5 data. Terus di sini terdapat data petugas 2, artinya terdapat di dalam data petugas itu ada 2 data ya. Nah, dan selanjutnya itu ada data pelanggan 3, artinya ada 3 data pelanggan. Lalu di sini ada riwayat pemesanan 4, artinya ada 4 riwayat pemesanan. Nah, untuk di sitemap-nya sendiri, di sini terdapat menu dashboard, kue, user yang berisi petugas dan pelanggan, serta transaksi yang berisi pemesanan dan riwayat pemesanan. Nah, untuk di halaman dashboard ini kita bisa melihat ya, ini terdapat kata sapaan yaitu Hai Lutfi, selamat datang di aplikasi Jajanan ID. Nah, untuk Lutfi sendiri ini ditentukan oleh sistem berdasarkan siapa yang masuk, sama seperti yang di pojok kanan ini. Nah, untuk pojok kanan ini merupakan tombol untuk masuk pada profil. Sebelum kita masuk kepada menu-menu utama, kita bisa untuk melihat profilnya terlebih dahulu ya. Kita coba untuk melihat profil terlebih dahulu. Nah, di sini data profilnya itu ada Lutfi sebagai administrator. Nah, lalu kita bisa juga mengekspandnya ya. Nah, kita expand. Berikut data informasi tentang akunnya dengan ID P001, username admin, password admin. Jadi ketika kita lupa, kita bisa melihatnya di sini ya. Oke, kita langsung saja masuk pada menu-menu utama pada jajanan.id ini. Pertama kita masuk pada menu kue. Nah, pada menu kue ini terdapat data kue yang ada, di mana data ini dibentuk atau dibungkus dalam sebuah tabel. Untuk tabelnya sendiri saya menggunakan data tabel. Kenapa saya menggunakan data tabel? Karena data tabel ini memudahkan kita untuk melakukan atau memanajemen data yang kita punya. Entah kita akan mencarinya atau mengurutkannya, memfilternya, kita bisa. Katakanlah saya di sini akan menampilkan beberapa ya per halaman. Itu bisa juga dengan menggunakan menu ini. Di combo box terdapat show dan kita bisa pilih akan menampilkan berapa per halaman. Di sini ada 10, 25, 50 dan 100. Saya menggunakan 10 karena data yang saya punya itu
itu masih sedikit ya, terdapat 5. Lalu di sini juga ada menu search. Nah, search ini digunakan untuk mencari data yang kita punya. Kita coba untuk mencari data yang memiliki katakanlah saya akan mencari donat. Nah, baru kita menulis don saja, ini sudah menampilkan hasil pencarian kita. Jadi ini data tabel itu sangat fleksibel ya. Kita mencari, mengetikkan sesuatu itu langsung difilter secara otomatis ya. Nah, oke, kita langsung saja lanjut. Pada data tabel itu juga terdapat halaman pagination ya. Pagination itu artinya kita bisa masuk ke halaman berikutnya dan kembali ke halaman sebelumnya. Karena data yang saya miliki hanya 5, jadi hanya satu halaman karena per halaman ini 10. Sementara yang saya punya hanya 5. Dan untuk menampilkannya juga ini terdapat beberapa metode sort. Artinya kita bisa mengurutkan secara ascending maupun descending berdasarkan tabel head yang ada. Seperti kita misalkan untuk mengurutkan ID gue ya, berdasarkan ID gue secara ascending seperti ini, lalu kita akan mengurutkan secara descending seperti ini. Nah, dari besar ke kecil. Dengan nama juga kita bisa, nah, dari alfabet A ke Z atau Z ke A. Kita bisa melakukannya ya. Sama seperti harga, stok, petugas, bisa semua. Oke, langsung saja kita pada CRUD-nya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan data baru, data kue baru. Kita bisa klik tombol di pojok kanan bawah dengan icon tambah ya. Nah, di sini akan keluar tulisan ya, seperti tooltip itu dengan tulisan tambah. Kita pencet saja. Nah, lalu akan kita ditujukan atau dibawa ke halaman form data kue untuk menginputkan. Nah, di sini ID kue terisi secara otomatis K006. Ini sistem yang menentukan berdasarkan ID tertinggi yang ada di data kue lalu ditambahkan dengan 1. Artinya ini kalian tidak bisa atau kita tidak bisa mengotak-atiknya, sistem yang menentukan. Kenapa saya melakukan hal seperti ini? Karena agar sistem yang saya buat itu teratur dan rapi, serta ID kue ini merupakan primary key, artinya harus unik ya, harus berbeda antara satu dan lainnya. Nah, lalu kita langsung saja ya, katakanlah di sini saya akan menambahkan kue ya dengan nama kuenya, katakanlah saya akan menambahkan kue kukus ya. Kue kukus. Lalu untuk harganya sendiri di sini saya sudah menetapkan harganya ya, karena apa yang dijual itu berdasarkan ekonomi di daerah saya. Jadi saya menetapkan dari harga 5.000 sampai 25.000 dengan kelipatan 5.000. Jadi paling rendahnya itu 5.000. Sekarang kita pilih saja 5.000. Nah, lalu kita masukkan, kita ingin memasukkan stoknya itu berapa, stok yang ada itu berapa untuk dipesan. Nah, sini kita bisa memasukkannya dengan input field range. Kita pilih katakanlah 30 stok. Nah, lalu di sini terdapat ID petugas yang secara otomatis terisi juga. Nah, ini merupakan ID petugas dari user yang sedang login. Artinya siapa yang memasukkan data ini, jadi otomatis ketika kita login. Nah, oke, setelah kita mengisi semua field yang ada, langsung saja kita kirim atau tambahkan. Nah, di sini akan keluar tulisan atau terdapat switch alert, sukses data tersimpan. Artinya kita sudah berhasil menyimpan data yang sudah barusan kita tampilkan. Nah, ini data yang sudah kita tambahkan barusan ada di bawah ya dengan ID K006. Nah, di sini kita tadi memasukkan 30 kotak ya, 30 stok ya, artinya 30 kotak kue. Terdapat 2 aksi yaitu edit dan hapus.
Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengedit. Nah, di sini saya memiliki kue lumpia, di mana kue lumpianya itu stoknya itu 0. Jadi saya akan mengeditnya. Nah, di sini kita bisa mengubah nama kue, harga, stok. Nah, katakanlah saya akan mengubah stoknya menjadi 15 ya. Kita ubah menjadi 15, lalu kita kirim. Nah, data telah tersimpan. Nah, kita bisa lihat di sini stok dari lumpia itu sudah bertambah menjadi 15 kotak. Oke, kita lanjut pada menu selanjutnya, yaitu hapus. Kita tadi sudah menambahkan kukus ya. Nah, sekarang kita coba untuk menghapus data kukus itu. Nah, di sini akan ketika kita klik akan muncul switch alert lagi, notice ya, dengan tulisan apakah Anda ini yakin untuk menghapusnya ya, agar ini penggunaan hal ini agar kita itu bisa diingatkan kembali, karena yang dihapus itu akan permanen ya. Jika tidak, kita batalkan, jika iya kita hapus ya. Kita hapus saja data yang sudah kita tambahkan barusan. Nah, sukses, data telah dihapus. Nah, oke. Kita lanjut pada halaman selanjutnya ya. Di halaman data kue ini sudah komplit. Sekarang kita masuk pada user ya, khususnya petugas. Nah, di petugas ini terdapat menu seperti tampilan seperti sebelumnya, yaitu menampilkan sebuah data, di mana datanya ini merupakan data petugas yang ada. Di sini sudah terdapat 2 petugas dengan masing-masing username, password ya. Dan levelnya ini sudah ada juga ya, ada administrator dan operator. Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan 1 user lagi dengan level operator ya, untuk nantinya kita akan login menggunakan akun tersebut. Nah, karena sekarang kita login menggunakan admin, jadi bisa leluasa atau bisa menggunakan hak akses penuh pada aplikasi ini. Untuk ID petugas sama seperti sebelumnya, yaitu otomatis, lalu kita masukkan nama petugasnya. Katakanlah saya akan memberi nama Anis dengan username Anis, password Anis, lalu nomor HP kita isi seadanya ya, kita isi saja. Lalu untuk levelnya kita pilih, ini akan membuat akun atau menambahkan petugas dengan level apa, kita pilih operator. Untuk levelnya sendiri ini berdasarkan database juga ya, artinya tidak bisa menambah sendiri. Jadi di database itu terdapat level tersebut. Oke, kita langsung saja kirim. Nah, kita sukses menambahkan akun. Nah, di sini ya. Untuk edit delete-nya ini sama juga ya. Sekarang kita coba untuk menghapus ini. Kita hapus saja yang Sunny ini ya. Kita hapus karena kita sudah memiliki akun operator ya. Kita hapus saja yang ini. Nah, sukses. Kita sudah berhasil menghapusnya. Nah, di sini hanya tersisa 2. Oke, sekarang kita lanjut pada menu pelanggan. Nah, untuk pelanggannya sendiri ini sudah terdapat 3 pelanggan ya. Nah, di pelanggan ini juga terdapat username, password. Nah, itu nantinya untuk login ya, untuk login ke aplikasi ini dengan akses pelanggan atau level pelanggan. Nah, karena saya admin, jadi karena sekarang kita login menggunakan admin, jadi kita bisa melihat ya username-nya apa, password-nya apa, dan kita bisa mengedit atau menghapus. Katakanlah kita akan mencoba untuk menambahkan 1 lagi. Nah, ini untuk datanya ya sama,
secara otomatis ID pelanggan ini terisi. Lalu kita coba untuk membuat ya. Katakanlah saya akan menambahkan nama pelanggan lagi, pelanggan dengan nama Samruhat ya, Samruhat. Lalu dengan username Sam dan password Sam. Lalu nomor HP kita isi seadanya ya. Lalu di sini terdapat level. Level ini secara otomatis karena pelanggan, maka levelnya itu L003 yang artinya level pelanggan. Jadi kita tidak bisa mengubahnya. Oke, langsung saja kita kirim jika selesai. Nah, kita sukses menambahkan data pelanggan. Nah, lalu kita coba untuk mengedit ya. Kita di sini akan mengedit yang barusan kita tambahkan. Kita edit menggunakan yang bisa diedit ini hanya nama pelanggan, username, password, dan nomor HP. Untuk yang lainnya tidak bisa karena sudah bersifat mutlak atau menjadi primary key pada tabel pelanggan ini ya. Katakanlah saya akan mengubah passwordnya menjadi 123, menambahkan ya. Lalu kita kirim, edit. Nah, kita sukses mengedit. Nah, lalu kita bisa lihat di sini passwordnya sudah teredit. Nah, untuk selanjutnya kita juga sama seperti halaman sebelumnya, kita bisa menghapus. Kita coba hapus data atau akun pelanggan yang barusan kita buat. Kita hapus. Data telah dihapus. Oke, sekarang kita lanjut pada menu berikutnya yaitu pemesanan. Nah, untuk pemesanan di sini terdapat beberapa data kue yang ada dibentuk dalam sebuah cart ya, dimana di sini namanya itu sudah otomatis dari database. Jadi jika kita menambahkan di data kue maka otomatis akan tampil di sini. Dan juga untuk harga stok itu sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi atau sesuai dengan database. Nah, lalu kita di sini kita akan membeli donat. Kita cek ya, stok donat ini 45 kotak kan ya. Nah, kita cek dulu di sini ada 45 kotak, jadi kita bisa membelinya. Nah, di sini akan dibawakan ke menu form data pemesanan, di mana ID transaksi sama seperti yang tadi otomatis ya, sistem yang menentukan. Lalu di sini juga kita pilih pelanggan siapa yang akan membeli. Katakanlah di sini yang akan membeli itu Upi ya. Pesanannya donat, tadi yang kita pesan karena donat tidak bisa diubah. Harganya juga sistem yang menentukan berdasarkan harga yang tertera di database. Nah, kita bisa memilih ingin berapa beli jumlahnya. Katakanlah kita beli 5. Lalu di sini tanggal pesan terisi secara otomatis berdasarkan tanggal sistemnya atau tanggal servernya kita. Di sini tanggalnya itu sama ya seperti tanggal di laptop saya, tanggal 30 bulan 6 2020. Lalu kita tentukan tanggal jemput pesanan, kapan akan dijemput. Di sini untuk tanggal jemput pesanan itu harus minimal 1 hari setelah tanggal pemesanan, karena jika tidak akan gagal. Untuk keterangan kita beri kosongan saja, kita isi strip. Nah, perlu diketahui di sini ya, untuk jumlahnya tadi itu kan ada stoknya tadi 45 dan kita ini membeli 5. Jadi kita lihat di sini karena saya menggunakan trigger, artinya jika kita melakukan pemesanan maka data di kue itu akan berkurang. Oke, kita lihat, kita kirim.
Nah, sukses, data telah tersimpan. Nah, kita akan setelah kita melakukan pemesanan akan masuk pada menu riwayat pemesanan secara otomatis ya. Nah, di sini kita barusan membeli donat dengan harga 5.000, jumlah 5 dan total bayar ini sistem yang menentukan ya. Nah, ini seperti jelas ya, sudah sama seperti apa yang kita inputkan. Lalu kita cek dulu apakah di data di kue, stok di kue itu berkurang atau tidak. Nah, kita lihat tadi donat itu 45 kan, 45 kotak. Sekarang karena kita melakukan pemesanan 5 kotak, di sini terdapat menjadi 40 kotak ya. Nah, seperti itu. Dan perlu diketahui juga, jika kita melakukan pembelian lebih dari jumlah stok yang ada, maka akan terjadi kesalahan atau tidak bisa memesan. Kita coba ya, kita tes. Kita tes pada pemesanan. Dan di sini kita coba untuk beli lumpia dengan stok 15 dan kita coba memasukkan stoknya. Kita pilih pelanggannya dulu, kita katakanlah Ali yang membeli, lalu harga, dan kita tentukan tanggalnya 1 hari, minimal ini 1 hari setelah pemesanan, hari pemesanan. Lalu kita masukkan keterangan, lalu kita di jumlah ini kita masukkan 55 ya, 55. Ini kan lebih dari stok yang ada. Nah, dan kita coba apakah berhasil atau tidak. Nah, karena kita memasukkan jumlah yang kita akan beli lebih dari stok yang ada, maka akan terjadi kesalahan seperti ini. Artinya tidak cukup stok yang kami sediakan itu tidak cukup untuk dilakukan pemesanan dengan jumlah yang ditentukan. Maka harus mengurangi jumlah pemesanan seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya pada riwayat pemesanan. Nah, di mana pada riwayat pemesanan ini terdapat data-data yang sudah melakukan pemesanan ya. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, terdapat sort dengan data tabel ya. Ada search juga ada. Terus di sini terdapat pada aksi terdapat 3 menu, yaitu edit, hapus, dan print. Print ini artinya cetak laporan. Dan di atas ini juga terdapat cetak laporan. Nah, karena saya login menggunakan admin, maka admin ini bisa melakukan reporting atau cetak laporan secara keseluruhan. Kita coba untuk cetak laporan secara keseluruhan. Kita open link new tab. Kita tunggu beberapa saat. Mohon maaf karena laptopnya kurang memadai ya. Nah, ini akan masuk pada secara otomatis masuk pada PDF viewer, yang artinya membuat laporan secara otomatis ini ya. Nah, di sini laporannya itu terdapat kop dari jajanan.id dan yang tertera alamatnya juga dan kontak personnya juga. Lalu di sini terdapat tulisan data transaksi. Dan untuk datanya sendiri ini berdasarkan data yang ada ya. Semua data kita print. Lalu di sini juga ada terdapat tulisan print on Tuesday 2020 06.30 10.07.00 by Lutfi. Ini merupakan waktu dari sistem ya, otomatis. Jika kita cetak laporan sekarang, maka tanggal serta hari dan waktu yang keluar itu seperti ini. Dan untuk by Lutfi sendiri ini berdasarkan siapa yang mencetak, atau katakanlah saya login dengan Lutfi, maka yang
tertera di sini akan Lutfi, dicetak oleh Lutfi. Oke, seperti itu. Kita close. Lalu kita lanjut pada cetak yang secara individual seperti ini. Di sini terdapat menu cetak laporan. Nah, cetak laporan ini mencetak laporan seperti halnya struk pembayaran ya, atau struk pemesanan lah, seperti yang kita tahu bahwa kita pembelian mesti ada struknya. Nah, sini akan masuk pada menu seperti yang tadi, dan akan masuk pada laporan pemesanan. Nah, di sini juga terdapat dicetak kapan, oleh siapa, dan di sini juga terdapat layaknya struk pembelian atau pemesanan ya. Terdapat ID transaksi, nama pelanggan yang membeli, pesanan, harga satuan, jumlah, dan total bayar. Lalu di sini juga terdapat kata-kata dari owner ya. Terima kasih telah belanja di tempat kami. Kepuasan Anda adalah prioritas kami. Serta terdapat hormat dari ownernya ya. Di sini saya sendiri Muhammad Lutfi Ramadan dengan tanda tangannya. Oke, kita close dulu. Nah, untuk menu lainnya sama ya. Kita bisa mengedit, menghapus pada riwayat pemesanan ini. Nah, oke, itu saja. Sekarang kita lanjut dengan hak akses operator. Kita logout dulu. Oke, sekarang kita masuk ya. Kita masuk pada menu indeks petugas. Lalu kita coba untuk memasukkan username dan password yang sudah kita buat tadi ya, yaitu Anis. Kita cek dulu, lalu kita login. Nah, maka akan muncul message dialog masuk sebagai operator. Nah, untuk operator sendiri berbeda dengan administrator tentunya ya. Di operator ini kita tidak bisa melihat data petugas yang ada, karena itu hanya hak akses administrator. Nah, untuk lainnya itu sama, kita bisa melihat data kue, data pelanggan, pemesanan, dan riwayat pemesanan. Kita coba untuk masuk pada data kue ya. Nah, pada data kue ini sama seperti yang ditampilkan sebelumnya, akan menampilkan data kue yang ada. Kita juga bisa menambahkan, mengedit, serta menghapusnya. Lalu kita masuk pada user. Usernya ini hanya berisi pelanggan karena tidak bisa melihat petugas ya. Nah, sini user yang ada seperti yang kita inputkan tadi ya, dan yang sudah ada. Sini terdapat 3 data ya. Di sini dengan operator juga bisa menambahkan, mengedit, serta menghapus. Lalu kita masuk pada pemesanan. Untuk pemesanan sendiri ini juga sama, juga bisa ya. Kita coba satu, kita katakanlah akan memesan lumpia. Nah, untuk form data pemesanan juga sama secara otomatis ID transaksinya. Kita pilih katakanlah akan dengan UPI membeli lumpia harga 10.000 dan jumlah yang akan dibeli 5. Lalu kita masukkan tanggalnya, kita beri keterangan dengan tanda strip saja kosong, lalu kita kirim. Nah, sukses menyimpan. Nah, ini adalah data yang baru saja kita tambahkan ya, data pemesanan menggunakan operator di sini dengan ID transaksi T006 seperti ini. Nah, bedanya lagi untuk operator itu tidak bisa mencetak data secara keseluruhan. Cetak laporan secara keseluruhan itu tidak bisa, hanya bisa dilakukan dengan administrator. Tetapi di sini bisa melakukan cetak data
secara individual seperti yang tadi, yaitu struct. Kita coba untuk mencetak data yang baru saja kita tambahkan, mencetak laporan ya, laporan pemesanan. Nah, di sini akan tertera ya, seperti yang tadi, sama seperti administrator. Dan di sini nah, kita akan login menggunakan user Anis dengan akses operator. Maka di sini akan berubah menjadi Anis. Tadi kan Lutfi. Nah, sekarang Anis. Ini sesuai dengan siapa yang login pada saat mencetak tersebut. Untuk ke bawah sama owner Muhammad Lutfi Ramadan. Seperti itu. Lalu kita close saja. Nah, untuk operator itu saja. Sekarang kita lanjut ya, kita logout dulu, lalu kita masuk sebagai pelanggan. Kita keluar. Nah, sekarang kita bisa masuk sebagai pelanggan di bawah ini ya. Kita klik saja. Nah, di sini akan menampilkan form login untuk pelanggan. Lalu di sini terdapat tulisan belum punya akun, artinya jika kalian tidak punya, maka kalian harus mendaftar. Kita coba dulu ya. Klik daftar. Nah, kita katakanlah beri nama seperti yang tadi ya, Sambuhat, dengan username Sam, password. Nah, lalu ini untuk passwordnya 2 kali, itu untuk konfirmasi password ya. Kita cek dulu apakah sama atau tidak. Sudah sama. Lalu kita masukkan nomor HP, masukkan seadanya ya, lalu kita klik daftar. Nah, Anda berhasil mendaftar, artinya saya sudah bisa masuk menggunakan pelanggan dengan user Sam. Kita coba ya, Sam. Lalu kita login, masuk sebagai pelanggan, artinya kita bisa berhasil masuk ke halaman pelanggan. Nah, di sini juga sama seperti tadi, di halaman dashboard ya terdapat sapaan untuk user yang sedang login, terdapat profil juga ya sama. Lalu di sini hanya terdapat 2 menu, yaitu pemesanan dan riwayat pemesanan. Ya, namanya juga pelanggan atau customer, jadi tidak bisa melihat data-data penting yang hanya bisa dilihat oleh pemilik toko atau petugas toko ya. Nah, jadi di sini kita masuk saja pada pemesanan. Di sini terdapat riwayat pemesanan ya. Nah, lalu di sini kita coba untuk membeli tahu bakso. Nah, di sini ID transaksi T007 otomatis, dengan pelanggannya itu otomatis juga yang berdasarkan siapa yang login karena pelanggan ya. Jadi login dengan pelanggan, jadi tidak perlu memasukkan pelanggannya lagi. Lalu pesanannya sesuai dengan apa yang kita pesan sebelumnya. Lalu di sini ada jumlah. Kita masukkan jumlahnya berapa. Kita katakanlah membeli 3. Lalu kita pilih tanggal jemput pesanannya. Kita jemput tanggal 2. Lalu keterangan kita isi strip saja ya. Kita coba untuk melakukan pemesanan. Nah, kita telah berhasil melakukan pemesanan. Data sudah tersimpan. Nah, di sini mengapa hanya tampil 1? Karena tidak mungkin ya dalam sebuah sistem informasi di mana ketika login sebagai user biasa atau user dengan akses paling rendah bisa melihat data user lainnya. Nah, jadi ini akan hanya tampil berdasarkan siapa yang login. Artinya di sini saya memberi kondisi menampilkan data yang ada jika data tersebut adalah siapa yang login pada kali ini. Dan untuk menunya sendiri
ini hanya terdapat menu hapus ya, artinya hapus ini untuk membatalkan pesanan. Lalu di sini juga terdapat menu print. Printnya itu cetak lapornya itu hanya sebatas seperti struk ya, tidak bisa untuk cetak keseluruhan. Jadi ini hanya untuk bukti pemesanannya saja. Kita coba untuk klik ya, print. Nah, di sini pada PDF viewer akan muncul seperti sama sebelumnya ya. Terdapat kop, tadi jajanan ID, lalu laporan, dan di sini juga terdapat dicetak atau di print pada kapan ya. Ini pada hari Selasa Tuesday 2020 06.30 dengan waktu jam 9.19 ya. Dan banyak ini berubah ya, berubah Samruhat. Artinya ini sesuai dengan siapa yang login mencetaknya, seperti itu. Nih, dengan ID transaksi T017, nama pelanggan Samruhat, pesanan tahu bakso, harga satuan, jumlah 3 kotak, dan total bayar 30.000. Dan sama seperti sebelumnya terdapat kata-kata ya dari owner ya. Dan ownernya di sini tetap karena ownernya itu hanya satu, yaitu Muhammad Lutfi Ramadan dengan tanda tangannya. Oke, seperti itu untuk laporannya. Nah, kita close. Nah, untuk menghapus, untuk membatalkan, kita bisa langsung menghapus pada icon X ya, lalu kita hapus. Data telah dihapus. Nah, sekarang sudah tidak ada data yang tersedia. Artinya pemesanan sudah dihapus, pesan dibatalkan. Lalu di sini juga ada sama seperti sebelumnya ya, yaitu profil. Kita klik saja profil, kita masuk pada menu profil. Nah, di sini terdapat nama Samruhat, lalu dengan hak aksesnya pelanggan. Kita expand ya. Nah, dengan ID C004, username Sam, password Sam. Oke, untuk pelanggan itu saja ya. Kita logout lagi. Nah, kita akan dibawa ke halaman indeks awal. Oke teman-teman, kesimpulannya itu ya, aplikasi website jajanan.id ini memberikan 3 opsi ya, opsi untuk masuk sebagai apa, yaitu administrator, operator, serta pelanggan, di mana setiap hak akses tersebut itu memiliki beda-beda privilege. Artinya untuk administrator hak aksesnya keseluruhan, untuk operator itu mengurangi sebagian, lalu untuk pelanggan itu hanya bisa melakukan pemesanan seperti layaknya toko-toko online lainnya. Oke teman-teman, itu saja untuk demonya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.